alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini pertemuan ke-11 kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan pemaparan beliau tentang ayat-ayat sifat, yang mana ana ingatkan kembali antum yang belum tekankan di awal. Wajib kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan juga apa yang nabinya tetapkan tanpa ada tahrif, ta'til, tasbih, takyif. 4. Tanpa ada ta'til, penolakan, tanpa ada tasbih, penyerupaan, tanpa ada takyif, pembagaimanaan, tidak boleh. Dan tanpa ada ta'wil tentunya tidak boleh kita ta'wil maknanya. Yang wajib bagi kita adalah menetapkan sesuai dengan zahir nas. Kita tetapkan berdasarkan nas yang ada, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan itu, pemaparan ayat. Kita hari ini masuk di ayat penetapan tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Biadai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat jelas menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Kita tetapkan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan tangannya makhluk. Ini semua untuk menyelisih Mu'attilah, Musyabbihah, dan juga menyelisih orang-orang Asy'ariyah yang melakukan ta'wil, yang mana mereka katakan tangan artinya nikmat. Berarti ayat itu tadi, apa yang menahanmu, menghalangimu untuk sujud kepada yang saya cipta dengan kedua nikmatku. Ini pelanggarannya banyak, menyelisih zahir nas, terus dia membatasi nikmat Allah. Nikmat Allah hanya 2 berarti pada Adam, iya kan? Sementara nikmat Allah pada Adam itu tidak bisa dihitung, paham kan? Mulai dari diciptakan, tinggal di surga, turun ke bumi dijaga, pisah sama istrinya, diketemukan lagi, paham kan? Punya anak keturunan. Ini kan nikmatnya sangat banyak. Kenapa diterjemahkan, ditakwil menjadi 2 nikmat? Yang jelas ini adalah takwil sesat, batil, batil dan tertolak. Ya, tidak bisa diterima karena menyelisih Al-Quran dan menyelisih hadis Nabi SAW yang sangat banyak, Iya, ini ayat pertama tentang hal tersebut. Demikian pula ayat yang kedua. Masalahnya ini bukan hanya satu ayat tentang tangan. Ayat kedua, wa qauluhu, dan firman Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maglulatun gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Lihat poin kalimat terakhir. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Kata Allah, gullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu, yang dibelenggu. Lu'inu wa lu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan sebab apa mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, dia berinfak, memberi sesuai dengan kehendaknya. Ya, Allah akan memberi siapa yang dikehendakinya untuk diberi.
Allah akan menahan siapa yang dikehendakinya untuk ditahan. Lihat, bal yadahu, Allah menetapkan untuk dirinya, bahkan kedua tangannya mabsutotan. Sama orang-orang Asy'ariyah mentakwil dengan apa? Dua nikmat. Ini dibatasi lagi. Kedua nikmat Allah terhampar. Nikmat Allah tidak terhitung, tidak terhingga. Karena Allah berfirman di ayat yang lain kalau tentang nikmat ini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Dan kalau memang yang diinginkan dengan nikmat, apa susahnya bagi Allah katakan bal nikmatahu mabsutotan? Kan di ayat yang lain diucapkan dengan kata apa? Nikmat. Ini jauhnya mereka. Iya, jauhnya penafsiran yang ditafsirkan oleh mereka. Jelas itu tafsir batil karena tidak berdasarkan dengan dalil. Tidak berdasarkan dengan dalil. Kemudian selesai dua ayat saja tentang tangan. Setelah itu belum berpindah tentang sifat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya penglihatan, punya mata. Ya. Kata Allah rahmallahu wa qauluhu, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu, sungguh engkau bi a'yunina, engkau dilihat dengan mata kami. Ya, sabar melakukan perintah Allah, kamu senantiasa diawasi. Bi a'yunina, lihat tafsir Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid, bimar'a minna wa tahta hiddina wa kala'atina, itu dengan penglihatan dari kami, di bawah penjagaan kami dan pemeliharaan kami. Paham tafsirnya ini? Iya. Ini menetapkan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mu'attilah sekali lagi menolaknya tentunya karena tidak sesuai dengan akal mereka. Makanya mereka katakan Allah itu As-Sami, Allah itu Maha mendengar tapi bila sama, tanpa pendengaran. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat tapi bila basar. Allah Maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Naudzubillah. Ya. Ini pertama menolak Quran. Yang kedua ini sama dengan mencacati Allah. Kata para ulama, walillahil matsalul a'la, pedang itu setajam bagaimanapun kalau diperumpamakan dengan yang tidak tajam, dengan batu, itu kurang jadinya. Ya, ini pedang tajam sekali seperti batu. Gimana itu nilai pedangnya? Paham kan? Itu mengurangi pedangnya, itu mencacatinya. Ini dibilang Allah Maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Itu tadi perumpamaan seperti itu tadi saya dapat di kitab Qawaidul Mutlaq Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Qaidah Asma was Sifat. Iya. Ini mereka ini terlalu berani. Ya, karena dengan pemikiran mereka yang batil itu mereka menolak banyak ayat. Ini ayat pertama menetapkan. Ini ayat pertama yang menetapkan. Ayat kedua, wa qauluhu wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Lihat ini, wa hamalnahu, kami bawa dia, itu ini tentang Nabi Nuh dan kaumnya, ala dzati Allah, di atas yang memiliki lembaran-lembaran papan. Karena perahunya Nabi Nuh dibuat dari kayu, dari papan kayu. Wa dusur, dan ada dusurnya. Dusur itu kalau orang yang tinggal di laut dan melihat orang buat kapal, itu dusur itu yang menyambung kayu, yang menyambung antara satu papan dengan papan yang lain. Kalau kita sekarang kita kenal dengan paku. Iya, apa namanya itu? Yang kayu yang dibuat bulat itu kecil untuk menyambung papan. Siapa yang pernah lihat orang buat kapal? Nah, kenapa apa itu?
Iya, apa bahasa daerahnya? Pak? Paso. Wih, paso ya. Baiklah. Apa namanya? Hah? Kita bilang sekarang kan bautnya, iya, pakunya. Diterjemahkan dalam Quran juga mereka terjemahkan paku. Tapi ini dusur, ini paku yang berupa kayu yang untuk menyambung. Kan kayu di lubang sebelah sini juga di lubang, disambung dengan kayu itu. Disambung dengan kayu itu. Jelas ya? Iya. Tajri bi ayunina, yang menjadi syahid kita jangan sibuk terhadap itu, karena ini yang menjadi syahid kita. Tajri bi ayunina, dia berjalan itu kapalnya bi ayunina. Apa artinya bi ayunina? Tadi bimar aminna, dengan penglihatan dari kami. Bukan itu seperti orang mengatakan bahwa kapalnya jalan di matanya Allah, di dalam matanya Allah. Enggak, Allah tidak bergabung dengan makhluk. Allah tidak menyatu dengan makhluk. Maksudnya bimar'a minna, dengan penglihatan dari kami. Allah melihat kapal itu berjalan di atas air. Allah melihat kapal itu berjalan di atas air. Sekali lagi ini menetapkan bahwa Allah melihat, Allah punya mata. Tentunya jangan serupakan dengan matanya makhluk. Tidak sama. Karena matanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Di atas khayalan orang-orang yang menghayal. Tidak bisa. Karena tidak pernah dilihat. Yang bisa dihayalkan itu kalau pernah dilihat. Kalau tidak pernah dilihat, apa yang mau dihayalkan? Iya. Tidak bisa dihayalkan. Di atas dari hayalan orang-orang yang berhayal. Iya. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Wa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Jazaan liman kana kufir, itu adalah sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar. Ini ayat kedua. Ayat ketiga, wa qaulu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Ini tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Wa alqaitu 'alaika, saya berikan kepadamu mahabbatan minni, kecintaan dariku. Karena Nabi Musa itu orang melihatnya pasti akan mencintai. Iya, karena dia diberikan kepadanya kecintaan dari Allah. Walitusna ala aini, dan supaya engkau dididik, ya, dijaga, dipelihara ala aini, di atas mataku. Gimana maksudnya itu? Yaitu Allah melihat Nabi Musa dengan matanya. Penetapan mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ayat. Ya, tentang hal tersebut kata Syekh Abdurrahman Nasir Rashid rahimahullahu Abdul Aziz Nasir Rashid rahimahullahu taala, di ujung pembahasan 3 ayat ini, kata beliau di halaman 174 paling bawah, wa fi hadhil ayat, di ayat-ayat ini tadi, isbatu sifatil ainain lillahi subhanahu wa ta'ala, terdapat penetapan sifat 2 mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, jangan lupa itu, sebagaimana yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alal mu'min ayuthbita li khaliqihi wa bari'ihi ma athbatahu li nafsihi minal ainain. Belum ulang lagi, selalu diulangi, karena banyaknya orang yang tidak menetapkan ini. Termasuk orang-orang yang mengaku pertengahan, itu orang-orang apa? Asy'ariyah. Iya. Tapi itu pendapat lama dari Abu Musa, siapa lagi namanya? Abul Hasan Al-Asy'ari. Pendapat lamanya, karena awalnya dia ke Mu'tazilah,
Setelah itu dia umumkan tobatnya. Cuma pengikutnya yang masih ta'assub, masih lama, masih tetap di atas pemikirannya. Karena pemikiran sudah tersebar. Jadi kata beliau rahimahullah, wajib bagi mukmin untuk menetapkan untuk Allah penciptanya dan yang mengadakannya apa yang dia tetapkan untuk dirinya berupa dua mata. Wasam wal basar, pendengaran dan penglihatan, wa ghairiha dan selainnya. Wa ghairul mu'min mayyanfi anillah, dan selain yang beriman adalah yang menafikan dari Allah. Amma asbatahu fi hukmi muhkami tanzilihi, dari apa yang Allah tetapkan di dalam muhkam tanzilnya, di dalam Al-Quran. Wa kadzalika asbatahu lahu rasuluh, demikian pula apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Mu'attilah, Musyabbiha dan kalam Mu'tazilah dan semisalnya itu hukumnya kafir. Hukumnya apa? Kafir. Ini tidak beriman terhadap apa yang Allah tetapkan. Tidak beriman terhadap perkara gaib. Tidak beriman terhadap perkara gaib. Ini 3 ayat. Kemudian kata beliau rahimahullah, berikutnya untuk menetapkan sifat Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau ini mudah, sering diulang. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Datang dalam 2 bentuk. Lafaz pertama sami'a pakai fi'il madhi, lafaz kedua pakai yasma'u fi'il mudhari. Innallaha sami'un basir, datang berupa nama. Ini menunjukkan bahwa nama itu terkandung di dalamnya apa? Sifat. Lihat, Allah berfirman, qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Berarti Allah punya sifat apa? Mendengar. Tidak sama dengan sifat mendengarnya makhluk tentunya. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Iya. Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, ucapan perempuan yang berbicara kepadamu tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan perkaranya kepada Allah. Nah, ini perempuan sahabat ya. Perempuan sahabat. Kalau ada masalah, dia mengadu kepada Allah. Perempuan sekarang lebih banyak mengadunya kepada status WA, status FB-nya. Iya. Batuk ya, Satria ya. Iya. Ini perempuan zaman sekarang. Ini zaman dulu, zaman Nabi SAW. Dia pergi ke Nabi SAW mengadukan tentang suaminya dan mengadukannya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Menetapkan sifat mendengar. Innallaha sami'un basir, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha apa ini? Melihat lagi Maha mendengar. Maha mendengar lagi Maha melihat. Jelas kan? Ini penetapan. Saya kira ayatnya sangat jelas. Ya. Di penetapan itu yang menunjukkan bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar. Iya. Ada keterangan dari Syekh di bawah yang menunjukkan bahwa pendengaran Allah itu luas. Kata beliau, itbatu wa fi hadil ayatil karimah, di ayat yang mulia ini, itbatu sam'i lillah, menetapkan pendengaran bagi Allah, wa annahu sami'un wa yasma', Allah Maha mendengar dan mendengar. Ahata sam'uhu bi jami'il masmu'at, pendengarannya meliputi segala yang didengar. Yang kita tidak dengar pun Allah mendengarnya. Paham kan? Seluruh yang didengar Allah mendengarnya. Wa kullu ma fil alam al-ulwi was-sufli min al-aswat yasma'uhu subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang ada di alam atas dan alam bawah dari suara, itu Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Sawa'an sir wal alaniyah, sama saja apakah itu yang dirahasiakan atau yang diucapkan dengan terang-terangan. Allah mendengar semuanya. Antum bisik-bisik,
ataupun antum keraskan suaranya, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu. Sangat jelas, sungguh Allah telah mendengar ucapannya orang-orang yang berkata, sungguh Allah itu fakir dan kami adalah yang kaya. Naudzubillah. Ya, ini ucapannya orang Yahudi. Sanaktubu ma qalu, sungguh kami akan menulis, mencatat apa yang mereka katakan. Ini namanya tahdid, ancaman. Hati-hati kamu bilang begitu, itu tercatat semuanya. Itu tercatat semuanya. Wa qalu, dan firman Allah, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka atau bisik-bisikan mereka? Bahkan rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan rusul-rusul kami, malaikat-malaikat kami, ladaihim yaktubun, menulis di sisi mereka. Ini juga sangat jelas menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semuanya. Maha mendengar semuanya. Bahkan jangankan yang kita lafazkan, baru kita berniat itu sudah ditahu. Itu sudah ditahu. Jangankan yang dilafazkan, baru kita berniat itu sudah ditahu. Sudah diketahui. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah. Karena Nabi SAW, idza hamma abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alaihi. Apabila seorang hamba berniat untuk melakukan kejahatan, maka tidak ditulis atasnya. Kalau masih berniat, tidak ditulis. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah tahu. Cuman kalau masih dalam niat untuk melakukan kejahatan, tidak ditulis. Fa in amilaha faktubuha alaihi. Kalau dia lakukan, maka tulislah atasnya. Ini perintah Allah kepada malaikat. Wa idza hamma 'abdi bihasanatin. Kalau seorang hamba berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak mengamalkannya, faktubuha lahu hasanah. Maka tuliskan satu pahala walaupun dia belum amalkan. Wa in amilaha faktubuha lahu asyara. Kalau dia amalkan, maka tulislah untuknya 10. Jadi kalau baru niat itu 1, kalau sudah beramal itu 10. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahkan yang terbetik dalam hati kita. Dipahami ini kan? Allah tahu niat-niat kita, apalagi yang terucap. Apalagi yang terucap. Iya, ini kata beliau rahimahullah. Berikutnya lagi, wa qauluhu, dan firman Allah, innani ma'akum ma asma'u wa ara. Sama. Iya. Sungguh kata Allah, saya bersama kalian berdua. Saya dengar dan saya melihat. Lihat, menetapkan sifat apa? Melihat juga. Mendengar jelas tadi. Juga menetapkan sifat yaro. Sifat apa? Melihat. Allah melihat sebagaimana Allah mendengar. Ini jelas ayatnya, asma'u wa ara. Kemudian didukung ayat setelahnya, wa qauluhu alam ya'lam anna Allah yara. Tidakkah dia yakin bahwa Allah melihatnya? Tidakkah dia yakin bahwa Allah apa? Melihatnya. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang selalu melihatmu ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya kamu dalam sujud. Menetapkan Allah melihat. Allah sendiri yang bilang yaroka. Kalau tadi yaro, kalau tadi aro. Ini sudah 3 ayat. Ya. Demikian pula ayat keempat. Qul i'malu wa qul i'malu fasayarallahu. Fa'ilnya siapa ini? Allah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan kepada Muhammad,
lakukanlah. Sungguh Allah melihat amalan kalian, Rasul juga melihat, dan kaum mukminin melihat apa yang kalian lakukan. Iya, melihat apa yang kalian lakukan. Iya. Ini ayat keempat sangat jelas menetapkan hal tersebut. Berikutnya lagi, penetapan sifat lain, wa syadidul mihal. Wa huwa syadidul mihal. Ya. Apa artinya syadidul mihal? Di Allah Subhanahu wa taala maha keras mihalnya. Mihal itu ya ukubannya, siksaannya. Iya. Kata Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rasyid ketika menjelaskan ayat yang baru sebutkan ini, syadidul mihal ay syadidatun mumahalatuhu, sangat keras mumahalanya, fi uqubati man tagha alaih, dalam menyiksa orang-orang yang melampaui batas. Setelah itu beliau katakan, beliau nukil perkataan Ali bin Abi Thalib dalam menafsirkan makna al-mihal. Ali bin Abi Thalib katakan syadidul mihal ay syadidul akhdi. Syadidul mihal artinya syadidul akhdi, sangat keras pengambilannya, siksaannya. Iya. Waruya, dan diriwayatkan syadidul mihal artinya syadidul quwwah, sangat kuat. Sangat kuat, tapi belum takbir dengan rubiyah, diriwayatkan. Itu menunjukkan dia adalah mengisyaratkan dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Iya. Dan juga riwayat dari Ali yang pertama itu dalam riwayat At-Tabari rahimahullah. Dalam sanadnya ada Said bin Amr Ad-Dabbi, berkata Dhahabi juga Abu Daud beliau nukil perkataan Abu Daud laisa bisyai. Wa qala Abu Hatim matruk. Dikatakan oleh Abu Hatim dia adalah rawi yang ditinggalkan. Bahkan qala Ibnu Hibban ittahama bizandaqah, dituduh dengan zindik. Wa qala Ibnu Adi amat haditsihi munkar, keumuman hadisnya adalah hadis palsu. Maksudnya penukilan dari tafsir Ali tadi adalah tidak sah karena ada rawi yang mungkarul hadits. Ada rawi yang mungkarul hadits. Dan maknanya memang seperti itu. Syadidul mihal adalah sangat keras siksaan. Ini sangat keras siksaannya. Dan datang dalam tafsir juga maknanya adalah syadidul makr wal kaid li adai. Ya yatihim bil halakah min haitsu la yahtasibun. Ada yang menafsirkan dia adalah sangat keras makarnya, tipu dayanya terhadap para musuhnya, yang dia mendatangkan kebinasaan dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka. Dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka. Ini kalau ditakbir, ditafsir ke al-makr, berarti terdapat penetapan apa sifat makr. Dan ini yang didukung oleh ayat yang belum sebutkan setelahnya, yang menunjukkan bahwa Syekhul Islam condong ke makna itu. Condong ke makna itu. Karena beliau setelahnya langsung menyebutkan ayat wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah Subhanahu wa taala membuat juga makar untuk mereka. Ini yang dinamakan dengan sifat muqabalah, sifat untuk membalas makarnya orang-orang yang membuat makar. Dan sifat muqabalah itu tidak ditetapkan kecuali saat membalas. Makanya tidak ada nama Allah Al-Makir. Paham kan? Kan ini sifat apa? Muqabalah. Terpuji saat membalas. Dan balasan Allah tentunya tidak sama dengan balasan makhluk. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa qaulu, dan firman Allah wa makaru makron wa makarna makron. Sama wa hum la yashurun. Sama penetapan sifat makar. Mereka membuat sebuah makar dan kami juga membuat makar untuknya.
dalam keadaan mereka tidak sadari. Wa qawluhu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, sama. Sungguh mereka membuat kaid, tipu daya. Maka saya kata Allah membuat tipu daya untuknya. Membuat tipu daya untuknya. Ini membalas mereka. Ini membalas mereka. Ini sudah selesai sifat tersebut. Sifat makna. Kemudian berikutnya penetapan sifat lain lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata beliau wa qawluhu in tubudu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu ansu fa innallaha kana 'afuwan qadira. Menetapkan sifat al-'afw, Maha pemaaf bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya maafnya Allah tidak sama dengan maafnya makhluk. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kata Allah, in tubudu khairan, kalau kalian menampakkan kebaikan, au tukhfu, atau kalian sembunyikan, au ta'fu ansu, atau kalian memaafkan dari kejelekan, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Mampu. Allah mampu untuk menyiksanya, tapi Allah memaafkan. Dipahami kan? Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendakinya. Demikian pula firman-Nya wa qawluhu, menetapkan sifat tadi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan melapangkan. Tidakkah kalian senang Allah mengampuni kalian? Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menetapkan sifat pemaaf, sifat pengampun bagi Allah. Allah mengampuni, Allah memaafkan. Sebagaimana juga Allah merahmati. Allah merahmati siapa saja yang melakukan perkara-perkara yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ dulu, karena setelahnya lagi itu menetapkan sifat al-izzah, sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih panjang ya uraian, karena belum sebutkan banyak sekali ayat terkait dengan hal ini, karena banyak yang orang mengingkar. Ini masih jauh, masih panjang penyebutan ayat. Baik, kita cukupkan, alhamdulillah.